Shalom anak-anak ibu kelas 7 dimanapun berada. Kembali kita belajar dalam pendidikan agama Kristen. Ibu berharap anak-anak ibu sudah terlebih dahulu berdoa. Dan jangan lupa untuk tetap menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Kita masuk pelajaran kita di bab 12, hati nurani memilih yang benar. Video pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Kristen dalam buku paket di halaman 90-97. Adapun 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa arti dari hati nurani. Yang kedua, siswa mampu melatih cara hati nurani. Yang ketiga, siswa mampu menceritakan peran hati nurani. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan hati nurani yang benar dalam kehidupan. Kita masuk bagian A, pengertian hati nurani. Hati nurani adalah instansi atau bagian dari diri manusia yang menilai perbuatan baik atau buruknya seseorang. Hati nurani berkaitan erat dengan moral. Apa itu moral? Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar mana yang baik dan mana yang buruk. Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hati nurani ada dua. Yang pertama, hati nurani yang telah mendapatkan cahaya dari Tuhan. Yang kedua, hati nurani adalah perasaan hati yang murni dan sedalam-dalamnya. Kebanyakan orang berpikir bahwa hati nurani sering hanya mengabaikan atau hanya dipandu oleh emosi dan perasaan semata tanpa memakai logika. Sedangkan menurut Profesor Kabertens, hati nurani berisi kesadaran. Dengan demikian, hati nurani tentu saja mengandung unsur logika karena berisi kesadaran. Jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Hati nurani memandu kita dalam setiap hidup manusia, baik secara logika maupun secara emosi atau perasaan yang ada dalam diri kita. Seperti contoh, pernahkah kamu merasa atau melakukan penyangkalan terhadap yang benar salah, tapi kamu anggap itu benar, atau sebaliknya, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, kamu berbohong. Perasaan terkecil dari dirimu pasti mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah salah. Itulah yang disebut dengan hati nurani. Bagian B, hati nurani bisakah salah? Pernahkah teman-teman merasakan bahwa apa yang terucap dari dalam dirimu itu atau apa yang kamu lakukan itu salah? Bisakah hati nurani salah? Yuk. 2 unsur dalam hati nurani. Yang pertama, adanya kesadaran. 2 unsur ini sangat penting dalam hati nurani. Karena tanpa kesadaran, hati nurani kita akan tumpul atau tidak akan tajam kembali. Kita tidak bisa merasakan. Seperti ada contoh di halaman 92. Ada seseorang teroris. Dia melakukannya untuk kekerasan pembunuhan. Tapi teroris itu meyakini apa yang mereka lakukan sesuai dengan hati nurani mereka. Ternyata itu salah karena mereka tidak mendidik dan tidak melatih hati nuraninya. Jadi dalam hati nurani ada kesadaran. Seperti yang dikatakan Profesor Kabertes, hati nurani adanya kesadaran akan yang benar dan yang salah. Kedua, unsur kedua dalam hati nurani adalah kemampuan menerapkan hukum. Jadi dalam hati nurani ada satu kekuatan, kemampuan untuk menerapkan hukum dalam hidup kita. Karena dalam hati nurani adalah suatu tempat untuk mempertimbangkan
perbuatan baik dan benar, hukum yang baik dan benar itu maksudnya. Untuk menerapkan hukum itu, kita membutuhkan hati nurani yang benar-benar memiliki kesadaran baik secara logika maupun secara perasaan. Sekarang bagaimana cara melatih hati nurani? Cara melatih hati nurani ada 3. Yang pertama, bertekun berdoa, membaca Alkitab, meneladani tokoh Alkitab. Seperti yang tertulis dalam Markus 7 ayat 21-23, kamu bisa buka Alkitabmu, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan seseorang. Betapa pentingnya hati nurani manusia untuk dilatih tekun berdoa dan baca Alkitab. Karena hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama berkaitan dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Bagi remaja seperti kamu, amatlah penting untuk terus melatih dan mendidik hati nuranimu, sehingga dari dalam hati nuranimu lahir berbagai perbuatan baik. Ketika kamu mengambil keputusan, ketika kamu memilih suatu hal, kamu dapat memilih dan mengambil keputusan benar. Dengan teruslah berdoa, rajinlah membaca Alkitab, dan meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Ketika kamu rajin baca Alkitab, kamu akan menemukan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang terus melatih hati nuraninya. Kita masuk bagian C, memilih yang benar. Contoh 1 tadi, belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, meneladani tokoh Alkitab dalam melatih hati nurani. Belajar dari Daud dan Yonatan dari kita, kisah Alkitab 1 Samuel 20 sampai 22. Jika kamu adalah Daud, apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi kejahatan Raja Saul yang ingin membunuh? Padahal Daud berjuang membela bangsa Israel. Dan kedua, jika kamu adalah Yonatan, apakah kamu juga akan berpihak pada sahabatmu dan berkhianat kepada ayah kandungmu? Nah, kalau kamu ingat pembelajaran kita kisah Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah sahabat yang sangat kompak. Dan mereka memiliki kejujuran, tidak boleh berbohong dan saling menyayangi. Itu pelajaran bab 10 minggu lalu. Nah, Yonatan adalah anak Raja Saul. Saul kenapa ingin membunuh raja? Kenapa ingin membunuh Daud? Karena Saul tidak ingin tergantikan untuk memimpin bangsa Israel. Dia ingin tetap menjadi raja. Tetapi niat jahat Saul diketahui oleh anaknya Yonatan. Bagaimana caranya? Sedangkan sahabat yang ingin dibunuh ayahnya adalah Daud. Yang pertama, dia bijaksana. Dia mengambil keputusan untuk membicarakan dan memberitahukan caranya agar tidak menyakiti ayahnya, agar tidak juga menyakiti dia. Dia bijaksana memberitahu kepada Daud untuk bersembunyi. Ya. Yang kedua, sikap Yonatan, dia membela kebenaran yang sebenarnya harusnya dia tidak ambil pusing untuk itu, tapi dia membela kebenaran, menyatakan yang benar karena dia sudah terlebih dahulu berdoa. Tindakan kita sebagai remaja, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk melatih tadi hati nurani tadi. Minta Roh Kudus membantu kamu, kemudian kamu harus melihat apakah pilihan kamu yang ingin menjadi seperti Daud atau yang ingin menjadi merugikan dirimu sendiri atau orang lain. Kamu harus mengutamakan kejujuran dalam memilih. Jangan memilih karena tekanan orang lain ataupun takut pada orang lain. Jika kamu memilih yang berbeda, maka kamu akan dimusuhi. Kamu harus percaya bahwa apa yang kamu pilih
dan putuskan itu mampu kamu jalani. Jika hati nuranimu dipandu oleh Roh Kudus, maka Roh akan menuntunmu melakukan pilihan yang benar dan tepat. Nah, anak-anak ibu, kita masuk rangkuman dari pengertian hati nurani. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus terus disyukuri dan harus terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Manusia tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang kita lakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh kepada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarmu. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan setiap kata dan perbuatannya, sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Baiklah, apabila kurang paham, silakan Ibu dijapri. Demikian pembahasan kita hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu boleh melakukan apa yang sudah kita pelajari. Akhir kata Ibu katakan, tetap jaga kesehatan, rajin beribadah, kerjakan 5 tugas, segera kirimkan ke GC-mu. Shalom, salam sehat, Tuhan berkati.